Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali ya bismillah tentang cinta. Tapi nanti ndak ke cintanya Mas Anjasa tadi ya, yang di selamat berbuka puasa dan selamat sahur oleh pacarnya. Kita lebih dalam sedikit ya, cinta yang berhubungan dengan puasa memang. Mari kita berpikir mendalam sedikit. Saya mendefinisikan bahwa perintah puasa itu bagian dari cintanya Allah pada kita. Jadi, lah kok bisa Pak? Wong kita disuruh lapar, disuruh tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Itu menyiksa loh. Apa ada orang yang cinta menyiksa yang dicintai? Oke ya, loh, menyiksa itu kan diksimu, bahasamu. Karena mungkin kalian belum terlalu belum terlalu paham apa itu hakikat, makna, dan rahasianya puasa. Persis sama ketika dulu kalian waktu kecil oleh orang tua kalian kadang dipaksa ini, dipaksa itu. Kalian tersiksa. Ayo bangun pagi, ayo sekolah, ayo bersih-bersih. Ndak boleh ini, ndak boleh itu. Itu kan kalian tersiksa. Wong ya sekedar nongkrong sampai jam 11 malam saja kok ndak boleh toh sama orang tua. Wong bolos sekolah kok ndak boleh toh. Itu kan menyiksamu. Tapi sekarang kamu kan sadar, dulu orang tuamu seketat itu padamu karena mereka tahu yang mereka perintahkan dan mereka larangkan padamu itu manfaatnya besar untuk kehidupanmu nantinya. Kalau tidak dipaksa, kalian tidak mau melakukannya. Karena pikiranmu belum nyampe. Tapi oleh orang tuamu dipres saja, pokoknya harus sekolah. Pokoknya tidak boleh molos. Pokoknya harus sholat. Pokoknya harus bangun jam sekian. Dan hari ini karaktermu terbentuk sudah. Tanpa dipaksa-paksa lagi, jalan sudah. Itu karena dulunya paksaannya orang tuamu, sekarang karaktermu terbentuk. Nah, puasa posisinya juga begitu. Kutiba alaikumussyam. Allah mewajibkan kita puasa. Karena Allah tahu betapa besar manfaatnya puasa bagi kita. Terserah kita mau sambat atau tidak, kita mau mengeluh atau tidak, monggolah. Tapi puasalah wajib. Nanti kita yang akan panen hasilnya, panen manfaatnya. Masa kalian sudah lupa ceramahnya para ustadz, para ulama, para kiai hampir 1 bulan ini. Itu isinya kan hikmah puasa semua. Loh, sedahsyat itu loh hikmahnya puasa. Masuk kalian belum sadar juga tiap tahun diceramai seperti itu betapa pentingnya puasa. Harusnya sudah sadar. Wah iya ya, Allah itu memang segala yang diperintahkan itu kemanfaatannya untuk kita. Dan model seperti ini itu kan namanya model cinta. Yang merintah tidak punya kepentingan. Kepentingannya satu-satunya adalah gimana caranya yang diperintahkan, yang dicintai sejahtera, yang dicintai bahagia, yang dicintai mendapat banyak kemanfaatan. Nah, dari aspek ini sebenarnya puasa itu manifestasi dari cintanya Allah pada kita. Yang kedua berarti puasa itu dasarnya cinta. Sekarang prosesnya. Prosesnya puasa itu adalah juga proses pelajaran bagaimana kita mencintai. Misalnya, dalam puasa, ya Allah tidak sekejam itu menyiksa kita. Ada sahurnya yang justru utama kalau diakhirkan. Ada puasanya yang justru utama kalau ada bukanya yang justru utama kalau diawalkan. Ini juga menunjukkan sayang dengan kita dan menunjukkan bahwa menuju keutamaan apapun kita juga tidak boleh menyiksa diri kita.
Pertama-tama harus kita cintai diri kita dulu. Ini kemarin kita waktu ngaji filsafat tentang filsafat cinta kan banyak ini perintah untuk self love, mencintai diri. Jadi praksis puasa, praktek puasa itu prosesnya sebenarnya sangat ramah dengan diri kita. Banyak kan kemarin teori-teori dari para ustadz yang bilang, oh kalau puasa itu model spiritual detox, pembersihan spiritual, juga kesehatan fisikmu. Ini semacam yang kotor-kotor 1 bulan ini dibersihkan. Juga tidak menyiksamu kok karena paling sekian jam itu sudah pas ukurannya, ndak 24 jam. Meskipun kamu kadang kan nawar, Pak, mbok yo dibalik prosesnya, jangan subuh sampai maghrib, mbok maghrib sampai subuh saja, mungkin kamu gitu pinginnya ya. Lebih enak. Tapi enggak, pasti kalkulasinya sudah detail itu. Kemanfaatan terbesarnya prosesnya seperti itu. Kemudian kita dilatih imsak, menahan diri. Jadi ini unik, agak paradok. Perintah tapi untuk tidak melakukan. Biasanya perintah itu untuk melakukan. Ini perintah untuk tidak melakukan. Ini logikanya agak logika tabrakan. Tapi ya itulah puasa. Dalam prosesnya muncul banyak kesadaran baru dalam diri kita. Kesadaran tentang kelemahan kita, kesadaran tentang betapa juga orang-orang sekeliling kita selama ini mungkin seperti kita merasakannya, orang fakir, miskin, dan lain sebagainya. Nah, ini proses-proses yang melahirkan cinta. Jadi puasa itu dasarnya cinta. Prosesnya penuh cinta. Ya seperti tadi, sahurnya diakhirkan, bukanya diawalkan. Kalau sakit ya ndak apa-apa, uzur nanti dibayar. Kalau berhalangan ini boleh, berhalangan itu boleh, tapi nanti ini bagi saya latihan cinta. Hasilnya apa? Hasilnya adalah takwa. Dan kalau teman-teman membaca ciri-cirinya takwa, itu ciri orang yang batinnya penuh cinta. Coba dicek ya. Tadi tidak sengaja saya sempat membaca ayat tentang cirinya orang bertakwa. Antara lain apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang punya kelonggaran hati untuk berbagi, baik dalam kondisi sempit maupun kondisi luas. Baik ketika longgar maupun ketika sedang sulit, itu dia mau berbagi. Ini kalau tidak ada kualifikasi kualitas cinta dalam dirinya sulit. Hanya orang yang penuh cinta yang bisa berbagi apapun situasi dirinya. Berarti cirinya orang takwa ke situ. Kemudian wal kadhiminal ghaidha. Bisa menahan rasa amarah. Merelakan dirinya pahit, dirinya sakit, ditahan. Itu hanya orang yang batinnya penuh cinta yang bisa. Kemudian wal afina aninnas, yang batinnya penuh permaafan pada manusia yang lain. Oh ini kalau bukan orang yang mencintai sulit kita memaafkan orang, apalagi pada orang yang kita benci. Jadi ternyata puasa itu didasari oleh cintanya Allah pada kita. Dalam prosesnya penuh dengan cinta, dan buahnya adalah pribadi yang penuh cinta. Jadi dari titik ini sebenarnya puasa itu momen cinta. Ini kalau masuk ke tema hubungannya apa sih Pak puasa dan cinta. Asal tadi ya puasanya tidak kamu maknai, cintanya tidak kamu maknai sekedar cinta romantik, erotik, laki-laki dan perempuan. Ini cinta yang luas, tidak hanya eros, tapi juga filia dan juga agape. Eros itu cinta romantik, filia itu cinta persahabatan, kalau agape itu cinta ketuhanan. Tiga-tiganya
hidup. Saya awali ini ya, sebenarnya mau ngomong tentang cinta, tapi judulnya terlanjur ada puasa dan cinta, ya saya awali ini. Saya lanjutkan. Cinta itu, ini sekarang saya mau menjelaskan pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada saya ketika menjelaskan cinta. Pertanyaan pertama, sering sekali orang bertanya pada saya hakikatnya cinta. Sekarang saya jawab versi Islam ya. Versi kita, wong ini nunggu buka puasa. Hakikatnya cinta itu setidaknya ada 4. Oke. Yang pertama fitrah. Yang kedua amanah. Yang ketiga ma'iyah. Dan yang keempat islah. Yang pertama, hakikatnya cinta itu adalah fitrah. Dorongan jiwa yang itu kita miliki sejak lahir. Jadi kemampuan mencintai itu bawaan. Tidak ada orang yang tidak bisa mencintai. Insting sudah. Kalau tidak mau lain perkara ya. Kalau tidak bisa tidak. Pasti kita bisa. Beda dengan matematika, biologi, fisika, kimia. Itu harus belajar. Tapi kalau cinta tidak. Ya buktinya banyak lah. Yang tidak sekolah juga kadang-kadang jiwanya lebih penuh cinta daripada kita yang sekolah. Jadi cinta itu sifatnya fitri, bawaan. Ada yang menggunakan istilah anugerah dari Allah cinta itu. Jadi ada potensi dalam diri kita untuk menyala, dan ketika dia menyala itu sebenarnya yang menyalakan Allah. Anugerah. Kita tidak bisa milih kepada siapa dan tentang apa kita cinta. Itu lebih banyak anugerah. Yang tiap hari bareng ngobrol ketawa-ketawa berorganisasi tidak cinta-cinta. Yang baru ketemu sekali langsung ada rasa cinta. Itu yang disebut anugerah. Jadi potensinya ada dalam diri kita, aktualitasnya lebih banyak berhubungan dengan anugerahnya Tuhan. Dia menyala kapan? Itu kayak mungkin lampu listrik itu ya. Ketika dicetek menyala, dimatikan dia tidak nyala. Tapi kan ada potensi untuk menyala. Nah yang menyalakan itu Allah, maka disebut anugerah. Kapan menyala, kapan tidak kita tidak tahu. Kadang-kadang pada orang yang tidak kita duga-duga sama sekali. Kamu kuliah sampai mana-mana, dari kampung sampai Jogja, sampai Jakarta. Kamu nyari, nggak dapat-dapat. Begitu pulang kampung ketemu nikah. Kalau gitu ya ndak boleh ado-ado ya ternyata untuk tonggo dewe. Kalau gitu sejak dulu nggak capek-capek muter-muter. Tapi itulah rahasianya. Allah yang menyalakan. Kapan itu dinyalakan atau dimatikan? Kuasanya Allah. Ini nanti berhubungan dengan yang kedua. Yang kedua apa? Amanah. Ketika Allah menyalakan rasa cinta itu dalam diri kita, saat itu juga ya kalian bahagia pasti, tapi di balik rasa bahagia dianugerahi rasa cinta itu ada banyak amanah. Tanggung jawab. Ini kalau bahasanya Erich Fromm kemarin, cinta itu tidak sekedar falling in love, tapi juga standing for love. Disitulah kita punya tanggung jawab untuk menegakkan cinta secara positif, kreatif, secara bertanggung jawab. Maka yang sedang jatuh cinta, bahasanya Mas Anjasa tadi, yang sedang pacaran hati-hati. Kalau caramu menghidupkan cinta ngaco,
tidak memenuhi amanat-amanat yang diberikan oleh Allah, jangan kaget loh ya. Cinta itu tadi anugerahnya Allah. Hati-hati, kalau anugerah ini dicabut, selesai kalian. Kalau tiba-tiba, aku dulu kok seneng banget sama kamu, sekarang kok rasa itu hilang ya. Ayo kita muhasabah ya, jangan-jangan kita menghidupkan cinta kita selama ini di jalur yang tidak seharusnya. Ada yang keliru dalam cara kita menjalankan cinta, karena dia sebentuk amanah. Ya kalian tahu lah ya istilah menghidupkan cinta secara tidak seharusnya. Mungkin nabrak norma, nabrak nilai, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Karena cinta tadi rumusnya anugerah sekaligus amanah, kuatirnya kalau kita tidak menjalankan amanah cinta itu dengan positif, pada saatnya Allah akan mencabutnya kembali anugerah itu. Entah kapan. Nah, ini mulai hati-hati ya. Karena bisa saja Allah tidak berkenan dengan caramu mencintai, mungkin caramu pacaran dan lain sebagainya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk lawan jenis ya. Mungkin termasuk cintamu pada sahabatmu, cintamu pada siapapun, cintamu pada negara, cintamu pada sesama manusia. Jalankan sesuai amanahnya. Cinta saja pada tanah air luar biasa. Dari aspek fitrah dan hidayah, anugerah, klop. Tapi amanahnya jalan enggak. Kuatirnya kalau kita di aspek amanah tidak jalan, cinta itu dicabut dari Allah, dari batin kita oleh Allah. Ada ndak hari ini yang hadir yang pelan-pelan mulai tidak cinta lagi dengan bangsanya? Tiap kali baca medsos, wah Indonesia ini sudah rusak Pak, kacau Pak, sudah. Jangan-jangan ada amanah yang tidak tertunaikan sehingga Allah mencabut rasa cinta itu dari hati kita. Yang ketiga, cinta itu ma'iyah. Ma'iyah itu mungkin makna letternya kebersamaan. Cinta itu kekuatan yang luar biasa ketika kita bersama. Ilustrasinya biasanya seperti tiang-tiang bangunan. Saling menopang, saling mendukung. Meskipun tidak saling meruntuhkan, saling menghegemoni. Tidak posesif, tidak manipulatif, tapi saling menguatkan. Jadi itu hakikatnya ma'iyah. Tiang ini sama tiang itu kan bareng. Saat ini jejer, bersama. Dan di situ dia kuat. Tanpa harus tiang ini memiliki tiang itu memiliki tiang yang ini. Tanpa harus posesif. Biarkan dia di perannya masing-masing, di posisinya masing-masing. Itulah hakikatnya cinta. Ma'iyah, kebersamaan. Nilai di balik kebersamaan adalah empati. Empati itu ketika kita bisa memposisikan diri kita di posisi yang kita cintai. Orang mencintai pasti empatik. Dia memposisikan dirinya di posisi yang dia cintai. Jadi yang pertama tadi adalah fitrah, yang kedua amanah, yang ketiga ma'iyah, yang keempat islah. Alhamdulillah kamu tidak ngantuk. Khawatirku ngantuk. Yang keempat islah. Cinta itu membebaskan dan meningkatkan. Orang yang mencintai harusnya kualitas dirinya meningkat. Paling tidak orang yang mencintai itu sering saya bilang dia jadi manusia yang bisa menaklukkan egonya. Sementara ego itu adalah penghalang terbesar kita
untuk bebas, untuk ikhlas, untuk dekat dengan Allah, bahkan untuk maju. Nah, orang yang mencintai bisa mengalahkan egonya. Ketika kita bisa mengalahkan ego, akan terjadi banyak islah dalam diri kita, perbaikan-perbaikan. Nah, ini pentingnya kita mencintai secara sesungguhnya. Mari pelan-pelan kita ubah mindset, karena setiap kali ngomong cinta, yang di pikiranmu selalu cinta jenis pertama, cinta erotik, cinta romantik. Itu tidak salah, cuma itu ya satu bagian awal saja dari cinta. Jadi maknanya cinta jauh lebih luas dari itu. Jadi nanti kalau ada yang tanya hakikatnya cinta apa, 4 ini ya. Dalam cinta ada apa saja Mas Anjasa? Iya. Alhamdulillah lulus. Mas Anjasa kan mahasiswaku, jadi aku terbiasa nguji dia. Baik, saya lanjutkan ya. Kemarin nulis buku apa sampean Mas Anjasa yang diterbitkan itu ya? Ada cintanya enggak di situ? Enggak ada. Berat sekali membahas cinta. Oke ya. Ini teman-teman yang lain boleh niru Mas Anjasa. Ini mengikuti ngaji tapi juga nulis. Tidak sekedar paham terus mantuk-mantuk, tapi juga ada buahnya sampai nulis. Oh, itu nanti jadi karya. Di antara kebanggaan kita itu kalau kita bisa berkarya. Kebahagiaannya lebih panjang karya itu. Cara kita untuk mengikat ilmu antara lain dengan tulisan. Coba yang mahasiswa, kalian mesti merasa misalnya satu mata kuliah, itu materi yang paling kalian kuasai kan materi yang ketika dosennya nyuruh kalian membuat makalah di materi itu. Jadi ketika kalian nulis itu biasanya lebih mantap pengetahuanmu di situ. Jadi boleh ngaji-ngaji kayak gini kalian transkrip sendiri, kalian redaksikan sendiri, edit sendiri, terbitkan boleh. Atas nama kalian sendiri juga tidak apa-apa. Materinya materi ini. Baik, itu pertanyaan pertama tadi ya, yang banyak tanya tentang hakikatnya cinta. Yang kedua, yang banyak juga orang tanya, Pak, apa sih yang membuat saya jatuh cinta itu? Ini biasanya dari mereka-mereka yang merasa belum pernah jatuh cinta. Apa sih Pak yang membuat saya jatuh cinta? Yang sudah jatuh cinta biasanya tidak akan tanya kayak gini. Pokoknya cinta ya sudah cinta saja, langsung asyik dengan cintanya. Tapi yang belum pertanyaannya ini. Ada beberapa teori dalam psikologi untuk jawab pertanyaan apa yang membuat kita jatuh cinta. Nanti kita sambungkan dengan Allah ya, untuk membuktikan betapa memang Allah itu ingin kita mencintainya, karena dia sendiri juga sangat cinta dengan kita. Yang pertama, orang itu biasanya jatuh cinta dengan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, ini psikologi ya. Ada yang tidak, tapi ada yang begini. Jadi ada yang wah, orang ini bisa memenuhi kebutuhanku. Misalnya, kalian merasa miskin sekali sejak kecil. Nah, kemungkinan lihat orang mewah, kaya, luar biasa, itu kamu lebih mudah jatuh cinta. Keren ya, mobilnya saja, gitu. Keren ya dia. Nah, ini karena kamu menganggap dia bisa memenuhi kebutuhanmu, kekuranganmu. Ini secara materi, mungkin juga kebutuhan-kebutuhan mental, kebutuhan. Pak saya itu pemarah, Pak seneng kalau lihat orang sabar, lembut itu. Nah kamu akan mudah jatuh cinta dengan orang sejenis itu. Jadi yang memenuhi kebutuhanmu. Ini kalau versinya Imam Ghazali, siapa lagi sebenarnya yang bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhanmu selain Allah? Kalau kamu lanjutkan sampai akhir,
puncaknya pemenuh kebutuhan itu Allah. Dan Allah memang ingin kita mencintainya, maka Allah terang-terangan bilang, ud'uni astajib lakum. Kamu minta, pasti aku beri. Kenapa? Allah ingin kita mencintainya. Orang mencintai itu kan ingin memberikan segalanya pada yang dicintai. Sama kalau kalian sedang jatuh cinta akan bilang, apa wis yang aku mampu bisa aku perbantukan padamu, aku beri padamu, akan aku beri. Persis itu yang disampaikan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Allah terang-terangan bilang begini, tapi kadang-kadang kita masih jual mahal. Ada yang sudah tidak berdoa lagi di antara teman-teman ini. Ada, ya alasannya macam-macam. Saya sering ketemu orang yang tidak berdoa dengan macam-macam alasan. Ada yang alasannya, Allah sudah memberikan saya segalanya kok Pak, saya tidak minta apa-apa. Ada yang bilang, malu saya Pak, dosa saya besar. Macam-macam alasannya, intinya males ndonga. Kamu justifikasi dengan banyak alasan. Kamu bisa komparasikan dengan misalnya ya, kamu nanti kaya raya, kan tidak butuh lagi pertolongan orang tuamu. Tapi ketika kamu yang kaya itu tetap minta orang tamu, Pak, Bu, aku dimasak kayak gini, dibelikan gini, itu betapa bahagianya orang tuamu. Kenapa? Karena mereka sangat mencintaimu. Kesombonganmu yang bilang sudah punya segalanya, tetap wajar saja kok kalau kamu masih berdoa minta sama Allah. Wong siapa kita? Jadi kita akan cinta dengan orang yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau kita sadar sebenarnya yang paling pantas dicintai di ciri pertama ini hanya Allah. Yang kedua, kita akan cinta pada tipe ideal yang ada di gambaran kita. Yang meskipun ini beda-beda mungkin ya setiap orang, tapi kan masing-masing orang punya ideal, punya standar, punya selera. Yang itu mungkin tidak sama. Kalau saya tanya satu-satu seleranya apa, itu mesti beda-beda. Ada yang suka kulitnya putih, ada yang suka kulitnya jangan terlalu putih, apa yang agak kuning langsat saja. Ada yang suka yang hitam, yang keker. Coba tanya mungkin yang putih-putih di belakang itu mungkin lihat kalian yang putih-putih tidak tertarik, suka yang gagah, kekar. Kamu yang klimis-klimis tidak suka. Ada yang suka yang mulus, yang kayak drama Korea, cowok-cowok yang ya antara yang cewek sama yang cowok lebih cantik yang cowoknya. Nah, ada yang begitu, ada selera macam-macam. Itu yang saya sebut tipe ideal. Ya sama sebenarnya rumusnya. Loh, apa ada tipe ideal yang melebihi Allah? Dan demi agar kita cinta padanya, Allah sampai menyampaikan pada kita, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku padamu. Kenapa? Karena Allah ingin kita cinta padanya. Kamu anggap aku apa saja, iya. Kamu anggap aku maha penyayang, aku sayangi kamu. Kamu anggap aku yang mengabulkan doa, aku kabulkan doamu. Kamu anggap aku apa saja, aku bantu. Kamu anggap aku bisa menolongmu untuk UAS ujian akhir, ya aku bantu. Kamu ana inda dzanni abdi bi. Wong kamu tinggal maknai Allah, memposisikan Allah sesuai tipe ideal yang kamu inginkan saja. Itu pun kadang kamu tidak mau. Allah, kalau orang Jawa sudah ngajangi ombo, membuka pintu lebar-lebar. Ayolah. Jadi ini rahasia kedua. Kenapa sebenarnya yang paling layak kita cintai itu Allah. Bahkan Allah sendiri bilang, kamu gambarkan aku, mungkin kamu posisikan aku sebagai apa saja, ayo. Allah yang maha adil, ya. Allah yang maha pemaaf, ya. Allah yang maha bijaksana, ya.
Jadi kalian penuh dosa terus bilang insya Allah Allah masih mengampuniku. Iya. Kalian penuh dosa terus merasa bersalah. Wah saya ini harus menebus dosa karena Allah itu adil. Iya. Semuanya ya. Ana inda dzanni abdi bi. Silahkan kau gambarkan tipe idealmu seperti apa. Dan pada puncaknya akan ketemu juga dengan Allah. Kalau sudah seperti ini kalian masih tetap belum cinta sama Allah, ya harus belajar lagi mencintai lebih banyak. Nah, jadi dua hal yang membuat orang mencintai. Yang ketiga, biasanya orang cinta dengan yang bisa mewujudkan tujuan. Nah, tujuanmu ingin kaya, ya kamu lebih cenderung milih orang kaya, mewujudkan tujuan. Nah, kalau ini sudah tidak terbantah ya. Jadi kamu mencintai orang yang sekiranya kamu punya tujuan apa, dia bisa memenuhinya. Dan lagi-lagi pada puncaknya ini ketemunya Allah. Makanya dulu pernah saya ceritakan, ada cerita satu ketika ada seorang pemuda mendatangi seorang wali yang dia ini ingin nyufi. Wahai Syekh, angkat aku jadi muridmu, aku ingin bertorekot. Jawabannya wali ini apa? Belum, kamu belum siap bertorekot. Pulanglah dulu, jatuh cintalah dulu. Kenapa? Batinmu belum terlatih mencintai. Sementara jalan untuk dekat, untuk menuju Allah itu jalan cinta. Tidak sekedar jalan perintah dan larangan. Maka pemuda ini disuruh kembali lagi, disuruh mencintai. Ya cerita ini sering ditafsirkan, oh berarti disuruh cari pacar, Pak. Padahal ya pasnya tidak selalu begitu. Ya bisa saja mencintai sesamanya, mencintai orang tuanya, mencintai alam semesta di sekelilingnya, mencintai seluruh manusia dan kemanusiaan. Kalau sudah lembut hatimu, lebih mudah engkau akan dekat pada Allah. Jadi rumusnya di situ sebenarnya. Baik, saya tambah lagi. Masih siapkah? Kelihatannya tambah berat ini. Untuk kalian bisa ketemu cinta. Saya tambah satu materi terakhir, setelah itu kita dialog saja ya. Biar lebih banyak ngobrolnya daripada ceramahnya. Biar kalian tidak ngantuk. Saya tambah satu lagi, jenis cinta yang negatif. Sejak dulu kan selalu penjelasan yang positif-positif. Sekarang ayo kita belajar jenis cinta yang negatif. Hati-hati, ini berhubungan dengan bukan cinta yang anugerah tadi ya. Ini berarti cinta yang amanah. Cara kita menjalankan cinta. Jenis cinta negatif yang pertama adalah cinta yang manipulatif. Cinta yang manipulatif itu cinta yang tidak sejati, cinta yang dijalankan dengan kepalsuan demi kepalsuan, demi tidak kehilangan yang dicintai. Ini namanya cinta yang manipulatif. Biasanya cinta yang manipulatif itu berawal dari karakter cinta yang posesif. Cinta yang manipulatif ini cinta yang tidak sejati karena biasanya menghilangkan jati diri, kebaikan dan kejujurannya. Jadi cinta yang manipulatif ini biasanya kemudian berbentuk aku mengubah diriku
hanya demi tidak kehilangan yang aku cintai. Ini manipulatif. Jadi biasanya ada di ranah posesif. Aku bohong ndak apa-apa, aku curang ndak apa-apa. Aku sebenarnya sukanya ini, tapi demi kamu aku ganti itu. Jadi akhirnya aku tersiksa. Ini manipulatif. Contoh sederhana manipulatif itu, kalau kalian bikin selfie misalnya, mau dikirim ke yang kamu cintai, terus kamu filter berapa kali. Wah, fotonya mau ngirim satu foto itu bisa diulang-ulang puluhan kali. Oh, dari sudut sini kok jelek, diulang lagi kamu. Tidak ingin kelihatan aslinya. Itu contoh dangkalnya ya, contoh dalamnya ya banyak. Kadang-kadang demi yang kamu cintai, kamu suka ini ndak? Suka padahal ndak suka. Seneng padahal ndak seneng. Nah, ini demi tidak kehilangan. Ini biasanya munculnya dari karakter cinta yang posesif tadi. Karena khawatir kehilangan. Kalau dia merasa lemah, dia akan memanipulasi dirinya. Kalau dia merasa lebih kuat, dia akan memanipulasi pasangannya. Memanipulasi pasangannya, mungkin menyuruh pasangannya berubah begini, berubah begitu. Kalau enggak, kamu tak tinggal. Ini cinta yang negatif. Hubungannya apa, Pak, cinta jenis ini dengan cinta ilahiyah? Kalau cinta sama Tuhan kan mengorbankan segalanya, mengubah diri positif, Pak. Efeknya cinta manipulatif itu kalian tidak jadi diri kalian sendiri. Tidak otentik. Palsu. Ada tujuan lain di luar cinta, yaitu kepuasanmu, kenyamananmu. Itu efeknya dari cinta manipulatif. Yang kedua, jenis cinta negatif yang lain adalah cinta eksploitatif. Cinta eksploitatif itu sering saya istilahkan cintanya orang dengan mindset dagang. Aku dapat apa dari cinta ini? Jadi, aku cinta padamu kalau kamu bisa antar jemput aku tiap berangkat kuliah. Kalau enggak ya, aku nyari yang lain saja yang punya motor. Nah, ini eksploitatif. Kamu mencintai untuk kamu eksploitasi demi kesenangan-kesenanganmu. Cinta jenis eksploitatif ini sering kita temukan. Sekarang banyak orang yang bahkan sampai menikah saja bikin akte perjanjian. Kenapa? Khawatir rugi. Nah, dia tidak mau dieksploitasi, inginnya mengeksploitasi. Tidak mau dirugikan. Paling tidak ya cincai lah. Paling tidak sama, aku dapat apa, kamu dapat apa. Tidak boleh aku rugi. Yang harus rugi seandainya boleh ya kamu saja. Itu eksploitatif namanya. Cinta yang tidak mau modal. Ya kalau seandainya keluar modal ya harus dapat untungnya. Cirinya eksploitatif itu biasanya kalau sudah berkorban terus diungkit-ungkit terus. Wah, aku sudah habis banyak loh sama kamu, kok enak aja mau diputus. Sudah berapa liter bensin aku beli untuk antar jemput kamu, sudah berapa banyak uang aku pakai untuk neraktir kamu. Itu selalu diungkit-ungkit. Nah, sampai kamu sebesar ini, sampai kamu sedahsyat ini, kalau tidak saya dampingi dari nol, apa bisa kamu sebesar ini? Nah, jadi ini masih perhitungan, masih dagang. Jadi dia memang sudah berkorban, tapi dia ingin imbalan yang lebih besar. Ini jenis cinta yang eksploitatif. Terakhir, ada juga jenis cinta yang negatif, yaitu cinta yang tanpa komitmen. Cinta yang fatalistik, apatis.
Cinta yang selesai dengan falling in love tidak mau standing for love. Cinta yang berhenti di fitrah tidak mau menjalankan amanah. Iya, jatuh cinta. Tapi diajak komitmen tidak mau. Yuk kita saling mendukung, yuk enggak, kita jalan saja lah, nanti dilihat besok. Yuk kita saling memperbaiki, yuk enggak usah gitu-gitu lah, enggak usah ruwet-ruwet, kok cinta-cinta saja kita jalani. Ini jenis cinta yang kamu ingin enaknya sendiri tapi enggak mau tanggung jawab. Mau fitrahnya, mau anugerahnya, tapi tidak mau amanahnya. Ini sering kita temukan. Biasanya orang-orang yang tadi istilahnya fatalistik, apatis. Fatalistik itu merasa bahwa nanti kan sudah, kalau jodohnya ya ketemu, mengalir saja sesuai yang ini namanya fatalistik. Kamu tidak mau berikhtiar. Juga apatis. Apatis itu ya sudah, siapalah kita. Apa kita bisa? Akhirnya diajak komitmen tidak mau. Jadi ini jenis yang negatif. Mau enaknya tidak mau tanggung jawabnya. Mau asiknya tidak mau repotnya. Banyak yang seperti itu. Saya Pak sebenarnya sangat cinta pada Allah. Oh, alhamdulillah. Sholat 5 waktu lengkap. Kalau itu masih bolong-bolong Pak. Puasa, puasa sekuatnya Pak. Jadi tidak mau berjuang, tidak mau berkorban. Mau asiknya, tidak mau amanahnya. Jadi orang akan menganggap kalian berarti hanya gombal saja, hanya di mulut saja, tidak sampai ke hati. Padahal cinta yang sejati penuh amanah, siap bertanggung jawab. Di situ ada care, ada responsibility, ada kepedulian, ada kesiapan bertanggung jawab. Baik. Nah, terakhir satu lagi. Ini yang berhubungan dengan puasa ya. Saya diawali dengan hubungannya dengan puasa, diakhiri dengan hubungannya dengan puasa. Kita pakai teorinya Imam Ghazali ya. Cara menghidupkan cinta versi puasa. Puasa itu kan ada puasanya awam, puasanya khawas, dan puasanya khawasul khawas. Nah, cinta juga begitu. Kalau pakai logik 3 level ini. Kita pinjam teorinya Imam Ghazali, kita pakai untuk cinta ya. Ada cinta model awam. Cinta model awam itu sebagaimana puasa model awam, fokusnya hanya pada fisikal. Syarat rukun materialnya. Ya, yang penting kan saya sudah antar jemput Pak, kalau lagi mau tidur sudah tak WA Pak, kalau bangun sudah tak sapa Pak, kalau makan saya yang neraktir Pak. Hanya itu saja merasa sudah mencintai sepenuh hati, ini level awam. Jadi bukan berarti belum cinta loh ya, tapi mungkin masih perlu di-upgrade lagi. Karena kalau berhenti di situ nanti bisa-bisa jatuhnya cinta yang penuh perhitungan tadi. Cinta yang eksploitatif. Kalau bisa naik kelas, cinta level khawas. Cinta level khawas itu cinta yang saling menguatkan, saling mendukung. Cinta yang aku akan memberikan padamu, engkau memberi padaku, dan kita saling dukung, saling mencapai tujuan bersama. Ini khawas. Di sini sudah muncul komitmen. Aku tidak akan menyakitimu dan engkau pasti juga tidak akan menyakitiku. Masih ada timbal balik. Tapi ada jenis cinta paling tinggi, khawasul khawas. Yang dicinta khawasul khawas ini sudah tidak mikir lagi timbal balik. Yang difikirkan dicinta khawasul khawas itu hanya yang dicintai saja. Jadi tidak peduli aku dapat apa, tidak peduli dia mencintaiku balik atau tidak.
Aku sibuk dengan yang aku cintai saja, bagaimana dia sejahtera, bagaimana dia nyaman, dan seterusnya. Kalau di Imam Ghazali kan puasa awam itu ya puasanya orang yang lapar dan haus saja. Puasa khawas itu puasa yang tidak hanya lahirnya tapi juga batinnya. Menjaga batin. Kalau puasa khawasul khawas itu puasa yang hanya fokus pada Allah saja. Lalai dari Allah merasa batal. Ini kan jenis puasa versi Imam Ghazali. Ternyata cinta juga bisa begitu. Ada cinta awam yang lebih pada formalitasnya orang mencintai. Mungkin kita pakai istilah, wah kayak orang jatuh cinta ya, kayak orang pacaran ya, kayak orang masih kaya loh ya. Berarti masih aktif, masih gejala-gejala. Tidak tahu kita isinya apa. Kalau sudah khawas itu sudah mulai dalam, sudah mulai batinnya ikut main, sudah ada komitmen di situ, ada penghormatan, ada rasa sayang di situ. Dan puncaknya adalah cinta yang khawasul khawas. Yang ada di pikiran hanya yang dicintai saja. Kalau yang dicintai saja itu Allah, berarti hanya Allah saja. Nah, baik. Saya ingin tiba-tiba teringat puisinya Hafidh kemarin yang kita bahas terakhir itu ya. Coba kalian tanyakan pada dirimu. Kan itu ada 2 baris yang menyentuh sekali dari puisinya Hafidh. Satu ketika beliau mengeluh, ya Allah, Hafidh ini sangat merindukanmu ya Allah. Hafidh sangat merindukanmu ya Allah. Kalian pernah enggak mengeluh pada Allah begitu? Harusnya ketika kalian melihat apapun gonjang-ganjing dalam hidup ini, ketika kalian mengalami kekecewaan apapun, ketika kalian mengalami kegagalan, ketika kalian mengalami kekalahan, kesulitan apapun, apa kalian tidak rindu pada Allah? Itu yang dirasakan oleh Hafidh sampai beliau bilang, ya Allah, Hafidh merindukanmu. Hafidh merindukanmu. Karena betapa mungkin sekelilingku dunia begitu gelapnya, penuh sesak oleh kebencian demi kebencian. Tindakan-tindakan anti kemanusiaan, pembunuhan, penghancuran, perusakan, kecurangan, dan lain sebagainya. Harusnya sejak kemarin-kemarin kita sudah mengeluh, ya Allah, aku merindukanmu. Kalau kita memang cinta pada Allah. Baik, saya kira itu ya teman-teman, sedikit ngomong ngalur ngidul kita mengantarkan pada buka puasa sore hari ini. Monggo kalau ada yang mau curhat. Kalau sudah ngomong memang berhentinya susah ya. Saya tadi maunya jam 5 sudah 14-15 menit. Tapi tetap tidak usah khawatir, nanti bukanya tetap on time. Tidak akan kita olor-olor gara-gara tanya jawab. Yuk saya kembalikan ke Mas Anjasa. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Farudin Faiz yang telah memberikan banyak pandangan-pandangan mengenai cinta dan juga puasa ya tadi. Ada kita dibawa ke barat, ada Eros, kemudian Pilia, serta Agem, dan kita juga dibawa ke timur, ada Khos, Am, dan Khawasul Khawas. Ini begitu luas sekali. Nah, melanjutkan kita nanti sampai jam 17.30. Monggo bagi para teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diangkat tangannya. Dari Mas Nyana yang pertama tadi, yang belakang. Pakai baju hitam itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Faiz, nama saya Zul dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Ingin bertanya terkait tentang ciri orang yang bertakwa tadi. Dalam surat Al-Imran tadi ayat 34 yang bunyinya alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anin nas. Nah, yang di poin yang ketiga ini, Pak.
khususnya terkait tentang memaafkan. Sebenarnya memaafkan ini porsinya seberapa sih kepada misalnya kepada orang yang melakukan hal yang kurang baik terhadap kita, entah itu dari keluarga terdekat ataupun teman sendiri ataupun bahkan kekasih, itu seberapa porsinya? Soalnya ada ungkapan bahwasanya ada orang itu bilang kita perlu untuk memaafkan sampai kepada melupakan gitu. Maafkan lalu lupakan. Nah, seberapa porsinya itu Pak Faiz? Mungkin itu yang dapat kami tanyakan, dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab langsung aja ya Mas. Karena khawatirnya kalau dikumpulkan pertanyaan nanti sampai maghrib pertanyaan saja. Yang pertama tentang memaafkan ya, dari wal'afina anin nas. Nanti lengkapnya bisa ditengok dulu, kita pernah ada ngaji entah tahun berapa setelah Idul Fitri yang judulnya Forgiveness, filsafat pemaafan. Memaafkan itu hakikatnya kita menerima dan memaklumi kesalahan yang sudah terjadi, meskipun tentu saja tetap berniat, berikhtiar untuk memperbaikinya. Jadi itu yang pertama, karena lawannya memaafkan itu tidak memaafkan, bahkan menghukum, menghakimi, dan kita tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Yang punya wewenang hakim dan Allah. Jadi untuk kenyamanan kondusivitas diri kita sendiri itu mari kita mudah memaafkan. Pak, apakah memaafkan itu sekaligus melupakan? Ketika kita memaafkan kesalahan, tentu saja ada step berikutnya, yaitu memperbaiki kesalahan itu. Kalau kita lupakan sama sekali, ya kita namanya tidak belajar dari kesalahan itu. Kamu saya maafkan, tapi ayo bareng-bareng kita memperbaiki agar kesalahan yang sama tidak terjadi. Nah ini namanya memaafkan tapi tidak melupakan. Karena kalau dilupakan nanti kita tidak belajar. Yang kedua, apa bisa kita melupakan peristiwa yang berkesan karena itu momen kesalahan yang sudah terjadi? Ya pasti tetap ingat. Ingatan kita itu kan tidak bisa dipaksa. Apa ada rumusnya melupakan? Itu tidak ada, kecuali kalian amnesia. Tetap akan teringat kesalahan itu. Yang penting apa? Kita belajar agar tidak mengulanginya lagi. Disuruh atau tidak disuruh kita tidak akan bisa melupakan. Kamu punya mantan misalnya, terus pasanganmu sekarang komplain, kamu masih ingat ya sama mantanmu dulu. Loh, apa bisa lupa? Jadi pasti masih ada memori. Beda ceritanya loh. Beda loh ya antara ingat dengan mengingat-ingat ya. Kalau mengingat-ingat itu ya secara sengaja dimunculkan terus. Tapi ingat itu ya karena kita punya memori yang sehat. Maka masih ada memori itu di kepala kita. Meskipun kita tidak akan mengungkit-ungkitnya. Yang kita lakukan adalah belajar untuk memperbaikinya. Dan untungnya memaafkan apa? Kita ringan. Orang yang tidak memaafkan itu kan orang yang mendendam. Dan orang mendendam itu sebenarnya dia ingin yang dia dendam hancur, tapi yang dia hancurkan dirinya sendiri. Karena dendam itu disimpan dalam dirinya, menggerogoti dirinya. Disinilah beratnya. Ya memang prakteknya tidak gampang memaafkan itu. Tapi semoga teman-teman punya daya untuk memaafkan. Seandainya berat, ya berusaha berikhtiar, berproses menuju pemaafan itu. Ya mungkin tidak bisa langsung ketika peristiwanya setelah terjadi dibohongi teman, oke, langsung saya maafkan, kan tidak begitu. Ya ada pahitnya dulu, kecewanya dulu, tapi pada akhirnya ayo kita maafkan. Semakin cepat kita bisa memaafkan, mungkin semakin mulia karakter kita. Baik, saya kira itu ya. Mas Yo nanti lengkapnya adalah di ngaji filsafat sesi berapa itu saya lupa. Jauh lebih panjang 2 jam. Oke, kita lanjutkan satu pertanyaan lagi mungkin dari Putri nih, monggo.
Itu yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pioren Odila Fitri dari Sosiologi UGM. Izin bertanya Pak Ustadz, sebelumnya sebagai manusia yang tidak sempurna ini, dengan penuh kekurangan ini, kita terkadang tidak mampu menempatkan cinta pada arah yang semestinya. Kadang inilah yang menjadikan kekecewaan yang teramat dalam hati kita sebagai manusia. Dan untuk mencapai ridho dan cintanya Allah itu pun kita terlalu banyak mendapatkan rasa sakit dan luka berkali-kali. Sampai pada akhirnya kita itu merasa tidak sanggup dan ingin menyerah. Bahkan kejadian saking tidak tepatnya kita menaruh rasa cinta ini, pada akhirnya kita berkorban dengan nyawa. Contohnya mahasiswa yang ada di Bantul kemarin, karena diputuskan oleh pacarnya, akhirnya dia mengorbankan nyawanya demi si kekasihnya. Karena tidak tepatnya kita menaruh rasa cinta ini pada sang manusia itu tadi. Nah, untuk menggapai cinta yang benar ini tadi Ustadz, itu bagaimana caranya? Karena kita terlalu terlena dengan dunia, terlena dengan manusia, sampai melupakan hakikat cinta yang sebenarnya. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini jawabannya panjang. Gini ya, nanti saya kasih clue sedikit-sedikit, tapi lengkapnya bisa dicek lagi-lagi ngaji filsafat. Ada banyak sesi saya bicara ini, ada cinta. Kalau yang arahnya ke hakikat yang ilahiyah ya. Ada sesi ngaji filsafat itu cinta ilahiyah bersama Imam Ghazali, bersama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bersama Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Saya lihat ada beberapa tokoh itu, nanti dicari nggih. Ada banyak sudah saya menjelaskan itu. Termasuk mungkin belum lama kita membahas patah hati. Tahun lalu mungkin ya kita bahas patah hati dari perspektif tasawuf juga ada, sufi dari perspektif psikologi juga ada, dan lain sebagainya. Jadi ini menggambarkan banyak orang yang memang menganggap cinta itu sekedar falling in love, sekedar jatuh, sehingga dia melenyapkan pribadinya, melenyapkan dirinya. Begitu terikatnya pada yang dicintai, ada attachment yang sangat kuat. Dianggapnya itu cinta. Padahal kan bukan itu. Jadi ada di buku yang dibawa Mas Anjasa kelihatannya yang tulisannya Khalil Gibran itu, yang dunia cinta filosofis. Jadi cirinya cinta itu justru tidak mengikat, tapi membebaskan. Kok ada cinta begitu membelenggu, mengikat? Ada yang salah dalam mewujudkan amanah mencintai tadi. Jadi ya kalau dalam Islam satu-satunya keterikatan yang sah itu pada Allah saja. Makanya keterikatan pada apapun yang dunia bisa jadi fitnah, karena menghalangi kita menuju Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan anak-anak kita itu, cinta pada anak-anak itu kan niscaya sifatnya. Kalau mengelolanya tidak positif, dia akan jadi fitnah. Kenapa? Menjadi hijab yang menghalangi kita dari Allah. Di sini pentingnya kita tidak sekedar cinta itu kita maknai sebagai fitrah, anugerah, tapi juga amanah. Kita tidak hanya harus menyerah falling in love, tapi juga belajar standing for love. Ini banyak teorinya, sudah di banyak momen sudah saya jelaskan. Kalau saya jelaskan sore hari ini agak mepet waktunya. Jadi yang pertama itu. Kemudian tapi Pak, cinta itu kan kadang mengecewakan, kadang menyakitkan, kadang menyusahkan, kadang menyedihkan. Iya. Cinta itu tidak sekedar memanjakanmu, tapi juga sekaligus mendidikmu.
juga sekaligus membersihkanmu. Makanya tadi ada cinta bisa menaklukkan ego, tadi saya sebut sedikit sekilas tadi. Kok ada Pak orang cinta sampai bunuh diri? Itu sebenarnya belum cinta, dia masih ego. Kenapa dia bunuh diri? Dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia ada banyak kepentingan dalam cintanya. Ketika kepentingan itu tidak terpenuhi, stres lah dia, depresi lah dia. Padahal cinta itu segala sakit, segala luka yang diberikan itu pendidikan yang luar biasa. Bahkan kata Maulana Jalaluddin Rumi, kata beliau yang dulu waktu kita membahas patah hati menurut Sufisme itu, luka adalah celah tempat cahaya Allah masuk menjangkau kita. Jadi luka itu semacam retakan dalam jiwa kita. Tapi justru disitulah cahaya Allah masuk. Buktinya apa? Harusnya setiap kali luka muncul, kesadaran kita tentang Allah muncul. Jadi kesadaran bahwa ada yang lebih hakiki di dunia ini, yaitu Allah. Jadi sedikit luka, sedikit kecewa itu sebenarnya semacam teguran, semacam senggolan dari Allah untuk sadar bahwa ada Allah. Nah ini, kalau ini versi tasawuf. Ya kalau versi psikologinya tadi, cinta itu mendidik kita, menyucikan kita. Untuk tidak jadi pribadi-pribadi yang egois. Wong kita mencintai itu kan tujuannya kebahagiaan yang dicintai. Melihat yang dicintai bahagia kok depresi. Iya Pak, kan bahagianya sama orang lain Pak. Lah kalau kamu mintanya bahagianya sama dirimu saja, itu masih ego namanya. Kalau dirimu bisa membuat dia bahagia, monggo. Ada momen membahagiakan, monggo. Cinta kok ada syaratnya. Aku mencintaimu kalau kamu mencintaiku. Kalau enggak yo aku nyari yang lain. Atau kalau enggak yo stres aku, depresi aku. Ini sebenarnya masih nego, masih belum cinta, masih banyak syaratnya. Jadi ini jawaban ringkasnya dari pertanyaan tadi ya, bahwa hati-hati cinta semoga tidak kalian hentikan hanya pada falling in love, yang kamu termehek-mehek jatuh cinta, penuh harapan, penuh ketakutan, penuh kepentingan, lupa dengan standing for love-nya, lupa dengan amanah-amanahnya. Kuatirnya seperti saya bilang tadi, nanti Allah yang menganugerahkan jadi tidak berkenan dengan perilaku kita. Akhirnya cinta itu dicabut, tinggal depresinya, tinggal kebenciannya, tinggal kemarahannya. Mungkin karena jalan kita mencintai sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan. Jenis cinta kita juga mungkin jenis cinta yang termasuk saya jelaskan yang negatif tadi. Mungkin eksploitatif, mungkin manipulatif, atau mungkin fatalistik, apatis.